Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Meskipun kondisinya berbeda seperti ini, kita tidak berada di ruang kelas ya, tapi ibu harapkan kalian tetap semangat menghadapi pembelajaran ini ya. Kemudian mudah-mudahan kalian juga tetap semangat untuk belajar, tidak kendur ya semangatnya. Oke anak ibu, minggu ini nanti kita akan membahas materi yang ibu sampaikan di modul minggu kemarin. Nanti akan ibu paparkan sekarang, mudah-mudahan setelah pemaparan ini kalian jauh lebih paham dari materi yang ibu sampaikan minggu kemarin ya. Oke anak ibu, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai dasar-dasar kewirausahaan ya. Nah untuk mapel PKK ini buat kalian mungkin mapel yang baru ya, karena baru ada di kelas 11 ya, dan nanti dilanjutkan ada di kelas 12 ya. Untuk kelas 10 kalian belum dapat, jadi ini mapel baru yang akan kalian dapatkan ya. Nah materi yang akan ibu sampaikan saat ini adalah mengenai dasar-dasar kewirausahaan ya. Ada apa saja di kewirausahaan itu, apa pengertiannya, apa perbedaannya dan sebagainya, itu yang akan kita bahas saat ini. Oke anakku, dengan pemaparan materi yang ibu sampaikan ini, yang ibu harapkan ini indikator pencapaian kompetensinya itu kalian mampu menjelaskan perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha ya. Jadi mungkin awalnya saya pernah dengar kewirausahaan, tapi mungkin membedakan sama mungkin ya dengan wirausaha, tapi ternyata berbeda. Nah nanti kita sampaikan oleh ibu ya perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha ya. Kemudian selanjutnya nanti juga ibu harapkan setelah pemaparan ini kalian mampu menjelaskan istilah-istilah yang semakna dengan kewirausahaan dan wirausaha ya. Istilahnya ada apa saja sih, kewirausahaan itu istilahnya berasal dari mana sih dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya adalah kalian ibu harapkan juga mampu menjelaskan perbedaan antara wirausaha dan pedagang ya. Mungkin awalnya kalian pahamnya itu pedagang ya sama dengan wirausaha, dan sebaliknya wirausaha juga sama dengan pedagang, tapi ternyata mereka berdua ini memiliki makna yang berbeda ya. Nanti kita sampaikan supaya tidak salah persepsi ya nak ya. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis success story. Jadi nanti akan ibu paparkan atau beberapa contoh ibu tampilkan kisah-kisah sukses dari para pengusaha yang sukses ya. Kemudian nanti kalian cari hikmahnya ya. Kenapa sih beliau itu bisa sukses ya? Kalian pun ibu harapkan bisa seperti mereka ya. Dan yang terakhir, mampu menyimpulkan karakteristik seorang wirausaha itu seperti apa ya, baik di bidang jasa maupun bidang produksi. Oke anakku, itu yang ibu harapkan, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik ya. Dengarkan baik-baik pemaparan yang ibu sampaikan, mudah-mudahan ada pelajaran yang kalian petik dari materi yang ibu sampaikan. Oke, masuk ke materi. Namun anakku, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau kalian coba melihat nih, ada gambar apa saja nih, ada foto apa coba nih. Ibu ini menggambarkan ada job seeker versus job creator. Ada yang tahu apa itu job seeker atau job creator? Job seeker itu apa? Kalau kalian lihat di sini, job seeker itu gambarnya ada banyak orang-orang yang sedang berkumpul ya. Nah, job seeker itu adalah para pencari pekerjaan ya. Nah, kalian mau menjadi pencari pekerjaan atau mau jadi apa nih? Yang kedua, versus job creator. Nah, kalau job creator beda dengan job seeker. Kalau job creator itu adalah pencipta lapangan pekerjaan ya. Nah, kalian yang memilih apakah kalian mau jadi job seeker atau mau jadi job creator. Kalian yang menentukan ya. Kemudian anak ibu, nah sebelum lanjut ke materi juga, ibu mau kalian coba lihat nih. Di sini ibu punya data nih. Di sini dulu lihat ada gambar apa nak? Ada gambar anak siswa sekolah yang baru lulus sekolah dengan senangnya, bahagia, alhamdulillah lulus gitu ya. Fotonya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada foto lulusan universitas, sarjana ya. Dilanjut lagi yang terakhirnya itu ada apa tuh? Ada gambar orang yang sedang diwawancarai ya. Nah, berarti kalau mau diwawancari berarti sedang apa? Sedang mencari pekerjaan. Nah, lulus SMA, dilanjut ke universitas ya, 4 tahun menimba ilmu di universitas, kemudian ujung-ujungnya tetap di job seeker juga mencari pekerjaan. Nah, kalau semuanya terfikirkan, semuanya ingin menjadi job seeker,
akan seperti apa ya. Nah, Ibu di sini punya data ya. Nah, di sini Ibu ambil dari Okezone dan dari Detikcom. Ini ada data yang menampilkan bahwa banyak sekali pengangguran di Indonesia ya, dan semakin hari semakin bertambah ya, semakin tahun lulus bertambah dan seterusnya. Dan yang bikin Ibu miris luar biasa ya, yang sangat-sangat sedih ini yang kedua nih. Kalian lihat dari Detikcom tuh, 6,8 juta orang Indonesia itu menganggur. Dari mana asalnya? Paling banyak itu lulusan dari SMK. Coba bayangkan, SMK itu harusnya lulus sekolah tuh minimal mereka punya keahlian dan tetap juga menganggur. Ini luar biasa memukul ya buat Ibu ya. Tapi ini untuk cambuk buat kalian supaya kalian terfikirkan, wah kalau saya semuanya terfikirkan untuk jadi job seeker, apa kabarnya Indonesia? Nanti akan banyak pengangguran nih di mana-mana ya. Nah, tentukan hidup kalian mau seperti apa. Kalau Ibu sarankan sih, jadilah job creator yang menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi kalian lulusan SMK, kalian punya keahlian, masing-masing perjurusan punya keahliannya masing-masing. Mudah-mudahan kalian mampu menjadi job creator ya, nak ya. Sambil belajar ya. Oke, sekarang nih ada lagi sebelum ke materi. Ada gambar apa ya? Menggambarkan apa ya? Ini Ibu perumpamaannya itu mengapa kita harus menjual tanah kita ya. Di sini Ibu gambarkan ada beberapa banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ya. Ungkapan yang Ibu tuliskan itu mengapa kita harus menjual tanah kita ke luar? Maksudnya tuh kenapa nggak kita gali aja? Ya, kekayaan alam yang sangat kaya luar biasa Indonesia ini, kenapa harus diberikan ke orang lain ya? Kenapa nggak kita gali sendiri? Karena coba lihat, yang merajai dunia bisnis, yang merajai dunia perusahaan itu siapa? Kebanyakan orang asing. Pribuminya jadi apa? Jadi pegawai ya. Nah, mudah-mudahan kalian nanti sebagai generasi penerus bangsa, kalian bisa mewujudkan impian para pejuang ya. Impian Ibu juga mungkin sebagai guru kalian. Mudah-mudahan kalian mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang kalian miliki ya. Oke. Itu intermezzo yang Ibu berikan ke kalian, pengantar ya. Mudah-mudahan dengan pengantar yang Ibu berikan itu kalian mampu termotivasi untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan ke depan. Tidak terfikirkan untuk mencari pekerjaan, tapi kalian menciptakan pekerjaan kalian sendiri ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, materinya. Tapi nih, mengapa sih jadi wirausaha itu penting katanya tuh ya? Ini ada beberapa statement, ungkapan yang diberikan oleh beberapa para ahli, tapi yang paling menarik untuk Ibu itu ada yang paling bawah, kalian lihat di sini ya. Menurut Ciputra tahun 2011 nih, di tangan wirausaha katanya sampah itu bisa dirubah menjadi emas. Maksudnya bukan disulap ya, disulap dari sampah yang tadinya tempatnya di tempat sampah, sulap aja jadi emas, nggak begitu ya. Tapi maksudnya ungkapan ini, seorang wirausaha atau di tangan seorang wirausaha yang kreatif ya, sampah yang tadinya tidak berharga, yang tidak memiliki nilai jual, bahkan tempatnya dibuang begitu saja, bisa dirubah menjadi emas atau ladang penghasilan buat mereka karena kekreativitasan yang mereka miliki. Nah, wirausaha itu seperti itu loh, kreatif ya, berdasarkan keahlian yang kalian miliki. Oke. Nah, di sini juga nak, agar kalian termotivasi jadi seorang wirausaha, kalian lihat nih, Ibu punya tangga hierarki ya. Yang paling bawah itu ditempati oleh pelajar. Kenapa pelajar? Karena pelajar itu belum punya penghasilan ya, mereka masih sekolah. Tapi nggak sedikit juga sebetulnya sekarang pelajar yang merangkap sebagai wirausaha ya, sambil apalah bisnis inilah bisnis itu, udah luar biasa banyak ya. Tapi pelajar di sini yang pure murni pelajar, ya belum punya penghasilan ya. Yang selanjutnya adalah seorang karyawan. Karyawan itu bagaimana? Kerja di sebuah perusahaan, naik tuh nambah dari pelajar ke karyawan, ia punya penghasilan. Tapi penghasilannya begitu saja karena dibatasin hanya sebatas gaji mereka saja ya. Kemudian selanjutnya adalah seorang profesional. Seorang profesional meningkat tarafnya lebih besar daripada karyawan ya. Kemudian selanjutnya manajer. Manajer juga masih juga ya bekerja pada orang lain, tapi ia memiliki penghasilan yang jauh lebih besar ya. Kemudian seorang pengusaha. Seorang pengusaha ya. Pengusaha sama. Nah, kalau pengusaha dengan wirausaha itu berbeda
Kalau pengusaha ia mencari apa yang sedang tren saat ini, kemudian ia mengikuti tren. Usaha juga ikutin tren yang ada, ya, itu pengusaha. Tingkatnya lebih besar daripada manajer, ya. Kemudian selanjutnya adalah pemodal. Yang selanjutnya adalah pemodal. Nah, pemodal ia mampu dalam bidang keuangan. Ia menanamkan modal, kemudian ia mendapatkan penghasilan juga. Nah, yang ingin Ibu sampaikan, lihat, yang ada di hierarki atau tangga paling tinggi adalah wirausaha, ya, karena wirausaha itu ia buka lapangan pekerjaan, ia nggak bekerja pada orang lain, ia bekerja pada diri sendiri atau usahanya milik dia sendiri, keuntungannya sepenuhnya milik dia. Jadi nggak heran kalau wirausaha mendapatkan tempat yang paling tinggi. Oke. Nah, kemudian seperti itulah, jadi wirausaha yang paling oke, ya. Kalian mudah-mudahan bisa jadi wirausaha supaya taraf kalian yang paling tinggi dalam kehidupan, ya. Oke, anakku, masuk ke materi. Nah, tadi Ibu sampaikan, Ibu akan paparkan istilah-istilah tentang kewirausahaan dan wirausaha, ya. Di sini ada kewirausahaan dan wirausaha. Ini istilah-istilahnya nih, Nak. Kalian ada yang dari Inggris, Belanda, Jerman, ya. Di Inggris itu kewirausahaan itu entrepreneurship, istilahnya, dikenalnya, ya. Di Belanda ondernemen, kemudian di Jerman Unternehmer, ya. Itu hanya istilah saja. Jadi istilah lain dari kata entrepreneur itu kewirausahaan, ya. Dan kalau wirausaha itu entrepreneur saja, ya. Makanya nggak heran kalau kalian pas baca misalkan di sebuah artikel, kalian tidak menemukan kata wirausaha tapi diganti dengan entrepreneur. Nah, sekarang kalian sudah tahu, oh, entrepreneur itu wirausaha gitu. Nah, ini istilah dari kewirausahaan dan wirausaha, ya. Oke. Kemudian selanjutnya pengertiannya nih, kita harus tahu apa pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Ya, di sini ada dua kolom, kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan itu pengertiannya kegiatan yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Kegiatannya seperti apa? Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, apapun itu kegiatannya, ya. Jadi kalau kewirausahaan itu kegiatannya. Kalau wirausaha itu si pelaku usahanya. Jadi kalau kita mudahnya membedakan antara kewirausahaan dengan wirausaha, kalau kewirausaha itu kegiatannya, kegiatan usahanya yang dilakukan oleh seorang wirausaha tersebut. Kalau wirausaha masih pelaku usahanya yang menjalankan usahanya, itu disebutnya wirausaha, ya. Nah, ini pengertiannya. Mengerti? Mudah-mudahan mengerti, ya. Oke, selanjutnya anak Ibu, di sini Ibu akan gambarkan ciri-ciri wirausaha, ya. Seperti apa sih, Bu, ciri-ciri wirausaha itu, ya? Yang pertama, kalian lihat, wirausaha itu harus memiliki sikap percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena ia harus pede dengan apa yang ia usahakan, ya. Contoh saja, kalian pakai baju nih, walaupun harganya mahal, tapi kalian tidak pede, pakainya pasti nggak nyaman, kan? Lain halnya, walaupun harganya biasa aja, tapi saya pede pakainya akan nyaman. Nah, sama juga seperti ini. Jadi wirausaha kalau dia pede dengan apa yang ia jualnya, pasti ia akan memaparkan usahanya itu dengan baik, menjalankan usahanya dengan, karena pede dengan apa yang ia jualnya, ya. Kemudian adalah original. Seorang wirausaha itu tidak plagiat, ya. Dia original, asli. Kalau bikin ide itu pure, murni, muncul dari dirinya, tidak memplagiat dari karya orang lain, ya. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Maksudnya kepemimpinan di sini ia mampu memanage usahanya dengan baik, mengelola usahanya dengan baik, ya. Kemudian berorientasi pada masa depan. Nih yang keempat, ya. Berorientasi kepada masa depan, ya. Jadi pikirannya harus jauh ke depan, nggak mundur ke belakang, tapi pikirin gimana caranya supaya usaha yang saya jalan ini bisa meraih kesuksesan, ya. Dan yang terakhir adalah mampu mengambil resiko. Kenapa? Karena jadi seorang wirausaha itu resikonya tinggi, ya. Tadi Ibu bilang keuntungannya besar. Kenapa? Karena ia yang punya sendiri, keuntungannya buat dia sendiri. Kebalikannya, kegagalan atau kerugian pun ia sendiri yang menanggung. Jadi kalau mau jadi seorang wirausaha harus kuat mental, harus berani mengambil resiko. Tapi jangan takut-takut. Kalau takut-takut nggak maju-maju, belum apa-apa udah takut duluan, nggak gitu. Harus berani, ya.
gitu. Itu ciri-ciri dari kewirausahaan ya. Kemudian selanjutnya anak ibu, kita akan bahas mengenai perbedaan antara pedagang dan wirausaha ya. Kita bandingkan nih. Di sini ada dua kolom yang ibu bedakan. Yang pertama itu pedagang ya. Kemudian yang kedua itu wirausaha. Ya, kita bedakan sekarang. Pedagang, kalian perhatikan di sini, pedagang itu apa sih? Bagaimana sih cara kerjanya gitu ya? Kalau pedagang itu biasanya hanya menjual kembali barang yang ia beli. Misalkan belanja ke pasar ya, atau ke mana gitu ya, belanja barang, belanja sebuah produk, kemudian ia jual kembali. Jadi tidak menciptakan, tapi membeli kemudian dijual kembali, itu adalah pedagang ya. Nah, lain halnya dengan wirausaha anak ibu. Lihat di situ, pengertiannya adalah menerobos segala batasan untuk menciptakan sesuatu yang kreatif. Nah, kalau wirausaha itu dia menciptakan ide-ide baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Dia bikin inovasi baru, apa nih kira-kira yang belum ada ya? Oh, produk apa ya yang belum ada ya? Atau oh, ini usaha apa ya di sini yang belum ada ya? Nah, itu adalah seorang wirausaha. Jadi dia menciptakan sesuatu yang baru ya. Bahkan tadi seperti yang dibilang oleh Ciputra tadi ya, bisa menciptakan sampah menjadi emas. Nah, itulah seorang wirausaha ya. Gitu. Kemudian anak ibu, nah ini perbedaan yang lebih signifikan nih ya tentang wirausaha, perbedaannya ya. Intinya nih dalam ungkapan ini, si pengusaha pedagang itu dapat mendapatkan penghasilan dengan cepatnya itu setelah barang mereka habis terjual. Nah, kalau pengusaha tidak. Nah, jadi mental wirausaha itu jauh lebih teruji, lebih tahan banting dibandingkan seorang pedagang. Nah, jadi yang sangat membedakan, yang sangat signifikan membedakan antara pedagang dan wirausaha itu adalah dari mental yang ia miliki ya. Oke, mudah-mudahan kalian sudah punya mentalnya, karena ibu kalian anak-anak zaman sekarang tuh sudah sangat-sangat hebat ya, sambil sekolah, sambil jualan online dan sebagainya. Kalian mentalnya sudah sangat teruji dari awal ya. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi pengusaha yang sangat-sangat sukses ya. Amin. Oke, nah sekarang karakteristiknya nih. Karakteristik dari seorang wirausaha itu yang pertama adalah semangat. Nah, harus semangat, karena kalau nggak semangat, kebayang mau bagaimana kita kalau tidak semangat ya. Jadi seorang wirausaha itu kalau nggak semangat ya kita kalah saing dengan yang lain ya. Kalau orang bangun buka kiosnya lebih pagi, kita harus jauh lebih pagi. Atau kita punya perusahaan, kalau bukanya itu lambat, pasti kalah saing dengan yang lain ya. Jadi harus terus semangat dan terus memperbaiki diri supaya terus up to date ya dengan usaha yang oke ke depan itu apa ya. Kemudian adalah berani, harus berani ya, kayak tadi berani mengambil resiko, berani pokoknya mah bismillah aja dulu gitu ya. Nah, itulah karakteristik seorang wirausaha. Selanjutnya adalah pede, tadi percaya diri dan selalu optimis. Jangan pesimis, tapi harus optimis. Gimana caranya supaya bisa ke depan, oke, gitu ya. Jangan mundur ke belakang, saya mau takut bu, nggak gitu. Harus optimis. Gimana caranya supaya usaha kita berjalan dengan lancar ya. Nah, itulah karakteristik dari seorang wirausaha. Nah, bu saya mau sih jadi wirausaha, tapi gimana ya cara menimbulkan atau menumbuhkan karakter wirausaha yang saya punya gitu ya. Nah, ibu punya tipsnya nak nih. Yang pertama, kalau kalian karakter wirausahanya ingin muncul ya, yang pertama adalah kalau kalian memulai bisnis, mulai dengan niat dan keyakinan. Tapi jangan niat doang. Niat, oh saya niat bu, saya nanti lulus sekolah saya mau buka usaha sesuai dengan jurusan saya misalkan ya. Tapi cuma niat aja, dibaca saja. Jalan nggak tuh usahanya? Enggak ya. Jadi harus niat, yakin, dan jalankan. Itu yang utama ya. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kecepatan melihat peluang. Harus pintar-pintar baca peluang. Kalian misalkan di sekolah nih, nggak nunggu nanti ya. Kalau jadi wirausaha itu fleksibel. Nggak nunggu kalian lulus, baru jadi wirausaha, nggak gitu. Dari sekarang pun kalian bisa mulai ya. Nah, kuncinya pertama memiliki kecepatan melihat peluang. Lihat kira-kira di lingkungan sekitar peluang apa yang kira-kira pas. Yang kira-kira aduh belum ada apa ya nih, saya kira-kira jualan apa ya, atau kira-kira saya usaha apa nih gitu ya. Oh saya jago gambar, oh berarti saya mau
bukalah minimal apa gitu, saya buat sketsa teman-teman saya dan sebagainya, atau bikin apa, bikin apalah yang kalian jago dalam hal itu ya, bisa kalian maksimalkan. Kemudian selanjutnya adalah pelajari dulu kisah sukses dari orang lain. Kenapa harus pelajari, Bu? Supaya menginspirasi kalian, minimal dengan kalian melihat melihat kisah sukses dari wirausaha tersebut, kalian mampu terinspirasi. Waduh, saya jadi termotivasi nih, Bu. Saya melihat ada pengusaha yang sangat muda, masih muda tapi luar biasa, sudah kaya raya, misalnya sudah sangat sukses. Saya terinspirasi dari itu. Bagus, itu yang Ibu harapkan. Jadi sok pelajari kisah sukses dari orang-orang yang sudah sukses duluan, supaya kalian tertular suksesnya. Kalau ketularan sukses, nah tuh bahagia, ya gitu. Kemudian anak Ibu modal. Nah, tapi ya Bu, kenapa modal tuh, saya nggak punya uang untuk jadi modal? Nggak gitu, Nak. Modal di sini nggak harus juga berupa uang saja. Ya, kalaupun uang, kita bisa meminimalisir modal yang kita keluarkan dengan cara apa? Yang paling utama adalah kalian punya keahlian. Nah, kalau kalian punya keahlian di bidang tertentu, nah itu maksimalkan oleh kalian. Itu bisa jadi modal yang sangat kuat yang bisa kalian pakai. Ya. Kemudian selanjutnya adalah fokus dalam berwirausaha. Oh ya, fokus dalam berwirausaha. Kenapa harus fokus? Ya, kenapa coba? Kalau kita nggak fokus, kita nggak akan terarah gitu. Kalau fokus, saya mau ke A, pasti kita yang dituju adalah A kan, nggak ke B dulu, nggak ke C dulu, ya. Kayak jalan misalkan ada kanan, ada kiri, kalian tentukan kalian mau ke kanan atau mau ke kiri, supaya kalian terarah, fokus. Kalau mau ke kanan ya kanan, kalian jalankan, kalau mau ke kiri ya ke kiri. Nah seperti itu ya, jadi fokus usaha. Kalau kalian mau usaha harus fokus, jangan pindah-pindah ya, harus yakin satu dulu, jalani ya, tekuni ya. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kemampuan menjual. Nah sekarang Ibu lihat anak-anak SMK zaman sekarang itu luar biasa sudah sangat kreatif, mereka mampu memiliki kemampuan dalam menjual. Karena Ibu lihat, wah status WA nih anak-anak pada jualan luar biasa ya, walaupun mereka masih di bangku sekolah. Jadi ingat, seorang wirausaha itu nggak nunggu lulus dulu untuk jadi wirausaha, bisa kapan saja. Walaupun kalian nanti misalkan jadi pegawai, sudah lulus jadi pegawai, mau jadi seorang wirausaha juga nggak jadi masalah, bisa-bisa aja, karena jadi wirausaha itu fleksibel ya Nak ya. Nah, kemudian lakukan sekarang juga yang terakhir, atau take action. Jadi jangan tunggu-tunggu nanti. Nanti Bu, saya menunggu lulus aja dulu lah baru saya usaha. Nggak gitu juga. Kalau bisa dilakukan saat ini, kenapa harus tunggu nanti? Gitu ya. Nah, itulah cara-cara atau tips yang Ibu berikan untuk kalian untuk bisa menumbuhkan jiwa karakter wirausaha yang kalian miliki. Ya, begitu anakku. Nah, sebelum Ibu mengakhiri materi kali ini ya, ini ada Ibu gambarkan atau contohkan inspirasi buat kalian, ini para pengusaha-pengusaha yang sudah sukses duluan. Bahkan kalian perhatikan, ini banyak sekali pengusaha yang usianya sangat muda ya. Jadi jangan nunggu nanti tua mau jadi pengusaha, dari sekarang juga bisa rintis dari awal nol, maju terus dan seterusnya, supaya kalian mudah-mudahan bisa seperti mereka dan bahkan jauh melebihi dari mereka ya. Amin ya. Nah, ini ada filosofi yang Ibu paparkan ke kalian. Intinya optimis, katanya optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Nah, ingat, jadi harus berharap dan harus yakin. Tapi harapannya, jadi kita harus punya dream ya, harus punya impian, harus punya harapan. Tapi harapannya juga harus yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Intinya optimis. Kalau optimis, insya Allah bisa tercapai ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada apa ya? Gambar tangga ya. Maksudnya tangga itu, ilmu tangga itu filosofinya dilalui dengan step by step. Jadi tidak boleh instan. Lalui itu step awal. Sekarang kalian sambil usaha ya, sambil sekolah. Next berikutnya maju dan seterusnya. Nanti kalian lulus sudah jadi seorang pengusaha yang hebat ya. Tinggal melanjutkan saja. Nah gitu. Ini ada yang terakhir. Belum terlambat katanya untuk menjadi apa yang kau inginkan. Jadi kalau kalian berharap sesuatu,
sok kejar itu ya. Jadi bikin tujuan-tujuan hidup kalian, jangan saya mau kumaha engke aja, nggak gitu. Jangan gimana nanti, tapi pikirin nanti gimana supaya bisa terarah hidup kalian ya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa ada hikmah yang kalian dapatkan ya. Selain kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan, juga kalian dapat hikmahnya mau jadi job kreator ke depan. Jangan jadi job seeker. Oke, anak Ibu. Nah, tentukan mau jadi orang yang sukses atau gagahkah kalian? Ya, kalian yang menentukan sendiri. Pengen sukses atau pengen gagal? Kalian yang pilih sendiri ya. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.